usah disebut gitu loh. Orang nggak tahu lo jelek, nggak usah disebut-sebut. Lagi mana ada sih orang jelek kata emaknya? Hidung pesek dibilang mancung, pendek dibilang tinggi, hitam dibilang putih, kacau balau dibilang raja, ratu. Nggak ada. Jadi bilang saja, alhamdulillah saya ranking 1. Gitu udah. Nggak usah disebut gini-gini saya. Halah, nggak usah. Sering kan kalimat-kalimatnya tuh bercampur-campur gitu loh. Betul nggak? Saya ini punya tagihan ya tanggal 15. Cuman masalahnya potong tuh. Peng. Begitu ketemu cuman masalahnya potong. Kan biasanya begitu tuh. Saya punya tagihan nih tanggal 15, tapi masalahnya saya mesti bayar orang tanggal 1. Itu bikin lemah. Usah. Bilang saja sama orang, alhamdulillah saya punya tagihan tanggal 15. Insya Allah saya akan bayar tanggal 1. Selesai. Cakep kan? Ini perlu saya ingetin karena di titik ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak punya keluhan. Jadi doa kok. Jadi doa. Kalaupun nanti jadi keluhan seperti di dalam surah Maryam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke tetangga. Saya nih 8 tahun nih nggak punya anak. Ya itu kan namanya keluhan itu. Ada yang disebut. Saya udah 40 tahun nih hidup sendiri nih. Yang bener aja lu hidup sendiri. Se-RT banyak begini lu sendiri. Yang bener aja. Coba mikir. Masa hidup sendiri? Ya nggak gitu Ustadz maksudnya. Nggak ada jodohnya. Lebih baik milih yang begini. Alhamdulillah umur saya udah 40 tahun dan 41 besok insya Allah. Saya bukan cuma bisa berjodoh, bukan cuma bisa bersuami, tapi saya insya Allah langsung ngebut punya anak 2, umur 44, 6 anak saya. Ya boleh kita mengeluh. Kan ada hadis tuh ya, diskusi. La tashtaki ilayya. La tashtaki ilayya. Jangan kalian mengeluh padaku. Tapi ini sindiran buat orang-orang yang mengeluh pada orang lain. Itulah dia. Ini kalimat ini la tashtaki ilayya. Ya ibadi la tashtaki ilayya, wahai hambaku jangan mengeluh kepadaku. Bukan berarti nggak boleh ngeluh mau. Ini sindiran. Kalau orang-orang mengeluhnya pada orang, maka seperti dia mengeluhkan Tuhannya. Saya ini miskin mas, kuadrat lagi. Ya Allah, miskinnya kuadrat. Temennya bilang, sama mas. Sama. Nah kalau kita ngomong orang lain itu masuklah syikaya. Termasuklah kita mengeluh. Ya, kita lanjutin nanti ya. Segmen kedua, saya ingin menyapa para member Miracle, member VSI. Menyapa juga anggota-anggota koperasi, wujud baru dari patungan usaha. Saya ingin menyapa juga wali-wali santri Darul Quran. Saya ingin menyapa keluarga besar, donatur PPPA, dan segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah mempersatukan gerakan kita, bukan untuk institusi, bukan untuk perorangan saja atau lembaga, tapi untuk Indonesia. Lillahi kalimatillah insyaallah. Silakan. Oke, sekarang kita lihat langsung ayatnya kembali. Pemirsa silakan buka surah As-Saffat ayat 99 mulai ya, surah ke-37. Siklusnya perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkata Ibrahim alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku harus pergi menghadap pada Tuhanku. Dia akan memberikanku petunjuk. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, cerdas, cerdik, ialah Ismail alaihissalam. Tapi apa yang terjadi?
Ayat 102-nya kita lihat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Tatkala kemudian anak itu yakni Ismail alaihissalam sanggup berusaha bersamanya, sanggup ikut lari bersama Nabi Ibrahim. Ya menginjak usia-usia remaja barangkali begitu. Qala, Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan ya bunayya, ini panggilan sayang ya. Seorang ayah kepada anaknya dalam bahasa Arab, ya bunayya, wahai anakku. Tidak disebut ya waladi, tidak, ya bunayya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Jawabannya Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abahku, wahai ayahku. Begitu kata Nabi Ismail. Saya punya kawan namanya Dr. Kamil Al-Lubudi. Beliau dipanggil oleh anak-anaknya ya abati. Jadi panggilannya bukan ya abi, tapi ya abati. Ini dari sini, dari ayat ini. Jadi panggilan kesayangan dari anak-anaknya kepada abahnya adalah ya abati. Wahai bapakku, wahai ayahku. Boleh juga nih, nanti anak-anak saya ngomongnya begitu. Ya abati, wahai ayahku. Keren banget ya. Kayak baca penggalan ayat gitu. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahku. Hebat sekali. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau, wahai ayahku, akan mendapatkan aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Harusnya kita begitu. Jadi Siti Hajar, jadi Ismail buat Ibrahim. Bilang sama suami, mamah mah ya ada mas kawin, alhamdulillah disedekain, yang penting emasnya nggak hilang, emasnya aja yang jangan kemana-mana. Suami juga begitu. Kalau mama pengen sedekain duit sekolah anak, padahal udah tinggal besok mau dibayar. Ya bismillah aja. Kita udah belajar kok sama Ustadz Yusuf. Sekolah anak besok tuh bukan karena duit, tapi karena Allah. Bagaimana nak? Kamu gimana? Nggak apa-apa, Pak. Nanti saya ngomong sama sekolah, minta waktu. Kan cakep tuh, semuanya kompromis. Semuanya diskusi. Sempurna menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Seperti diskusi seorang pekerja yang sudah 5-6 tahun bekerja. Dia bilang sama istrinya, bagaimana kalau tahun ke-7 besok ini papa kerja, gajinya gak usah papa bawa, buat Allah saja. Bingung, istrinya pasti bingung lah. Gimana ya, Pak? Berarti 2 bulan lagi masuk tahun ke-7. Mulai tahun ke-7 bapak kerja buat Allah doang gitu. Ya bagaimana pendapat kamu? Ini kan seperti Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, fanzur madza tara. Bagaimana wahai Ismail anakku pendapatmu? Jawabannya adalah if'al ma tu'mar. Insyaallah ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah segmen yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Sekarang pemirsa lihat lanjutannya ayat 104 masih di surah yang sama, surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Nanti akan terjadi peristiwa seperti peristiwanya bila Ismail. Apa yang terjadi? Rapat keluarga selesai. Nabi Ibrahim sudah menyatakan apa yang diwahyukan oleh Allah, bahwa dia akan menyembelih Ismail karena perintah dari Allah. Lalu Ismail bilang, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Siti Hajar pun setuju. Lalu terjadilah kemudian peristiwa itu. Belum sempat disembelih, Allah sudah memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim. Episode itu tuh yang saya selalu tunggu-tunggu kalau kemudian mengeksekusi sesuatu dengan izin Allah SWT. Perhatikan. Nanti tahun ke-7, yang tinggal 2 bulan lagi tahun ke-6 selesai. Bagaimana kalau Abah sedekain gaji Abah tahun ke-7 buat Allah? Abah pengen niru tuh Ismail. Abah pengen niru Ibrahim dalam kapasitas Abah. Lalu istri bilang, iya bang, masih ada 2 bulan kita nikmatin gaji kita. Apa-apalah, bukan karena gaji kok kita makan, tapi karena Allah. Tapi gimana nanti dengan ongkos abang segala macam ngambil dari gaji abang? Tidak. Abang nunggu Allah sajalah. Bagaimana Allah saja. Urusannya Allah saja. Lah, begitu bulan, tinggal 1 bulan lagi, anak yang paling gede dipanggil kerja di Amerika. Itu loh, gini loh. Itu gitu loh. Ismail ditarik sama Allah, diganti sama kambing loh. Belum sempat disembelih, Allah udah ganti. Hanya orang-orang yang tidak memahami siklus ini. Kalau startnya saja sudah salah, bagaimana di kemari, bagaimana kemari, bagaimana kemari. Kalau startnya sudah salah, bagaimana dia begini, cara sikap, solusi, hasil, pasca hasil, pasti udah beda. Pasti udah beda. Pak, gimana kalau kita sedekain cincin kawin kita ini? Gak apa-apa. Ngapain juga 14 tahun kita tahan-tahan cincin kawin. Bismillah aja buat Allah dah. Ngapain juga di lemari? Nggak dipakai-pakai juga. Iya dah, bismillah. Besok belum dieksekusi. Belum dieksekusi besok. Malam datang teman. Woi, kemarin yang kita pergi itu, hasil tuh. Kita disuruh ngadep tuh sama pimpinan. Ada bonus katanya dari dia. Begitu kita ngadep pimpinan, kerja kalian berdua bagus, cakep. Proyek kita gold. Proyek senilai 56 miliar di tangan kita, alhamdulillah. Ada bonus prestasi buat kamu. Saya sudah hitungin. Sebelum proyek itu gold, saya sudah hitungin. Bersih-bersih kita akan terima kira-kira sekitar 11 sampai 12 miliar rupiah. Kamu mau pilih uang tunai apa mau milih bonus prestatif berupa karir? Terserah Bapak aja, Pak. Ya sudah. Kamu naik saja ya jabatannya. Tidak usah uang tunai. Karir tapi kamu naik. Gaji kamu naik, segala macam kamu naik. Fasilitas kamu naik, semua macam. Kita pulang ke rumah. Ya Allah mah, belum disedekain cincin kawin. Udah begono. Ada orang mobilnya aja belum disedekain masih di rumah. Udah datang mobil lain diganti. Sing penting percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses. Kita masih akan teruskan lagi kisah-kisah ini. Kita akan belajar tentang bagaimana menuju Allah dan tidak akan pernah ada ruginya. Ini episode berapa? 3. Besok berarti episode yang ke-4. Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bikin pelajaran-pelajaran ini manfaat buat saya.
Dan buat semua pemirsa, baik yang nonton secara langsung maupun yang tidak langsung, saya memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar insya Allah juga teman-teman yang kameramen dan semua yang terlibat di proses editing sebelum dan paskanya dapat berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pemirsa, setelah saya meluncurkan Miracle Water, bukannya selebaran loh ya, Miracle Water, air miracle. Saya meluncurkan juga VSI, insya Allah November kita luncurkan, alhamdulillah namanya TCI, ya. Seperti apa itu? Bismillah lah. Pokoknya mikir gerak. Hasilnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.